Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Bapak Gen 3 Muhammad Zairin SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Kepada hari ini, kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai balance scorecard pada PT Adikarya. Saya tidak sendiri di sini, terdapat teman-teman rekan kelompok saya, ada Kalista Cahyarani Setiawan, ada Davina Adena Putri, ada saya Nabila Nurabida selaku moderator pada hari ini, lalu ada Gina Mutmaina Zain dan Dwi Rani Putri Andalina Sipayung. Next ada penjelasan mengenai profil perusahaan yang akan dijelaskan oleh Gina. Kepada Gina dipersilakan. Terima kasih Nabila atas kesempatannya. Jadi saya akan membahas tentang profil perusahaan PT Adikarya Persero Tbk. Jadi PT Adikarya Persero Tbk adalah salah satu perusahaan konstruksi terkemuka di Indonesia yang berdiri pada 1965. Jadi perusahaan ini bergerak dalam bidang konstruksi, termasuk pembangunan infrastruktur, perumahan, gedung, air bersih, sanitasi, dan proyek-proyek pengembangan kota. PT Adikarya Persero Tbk merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang berarti sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Next slide. Visi dari PT Adikarya yakni menjadi korporasi inovatif dan berbudaya unggul untuk pertumbuhan berkelanjutan. Misinya yaitu ada 3. Yang pertama, membangun insan yang unggul, profesional, amanah, dan berjiwa wirausaha. Yang kedua, mengembangkan bisnis konstruksi, rekayasa, properti, industri, dan investasi yang bereputasi. Dan yang terakhir, mengembangkan inovasi produk dan proses untuk memberi solusi serta impact bagi stakeholders. Next slide. Jadi ruang lingkup bidang usaha perusahaan ini merupakan konstruksi, konsultasi manajemen dan rekayasa industri atau engineering and construction, penyelenggara prasarana dan sarana perkeretaapian, investasi, perdagangan umum, jasa perdagangan barang, lalu industri pabrikasi beton, dan jasa dalam bidang teknologi informasi, serta properti, hotel, dan real estate. Next slide. Lalu PT Adikarya terlibat dalam sejumlah proyek besar yang di Indonesia yang kita sendiri tahu nih, ada LRT Jabodebek yang baru aja launching, Bandara Kertajati, yaitu Bandara Internasional di Jawa Barat. Adapun berikut anak perusahaan dari PT Adikarya Tbk Persero, yaitu PT Persada Beton, PT Adi Commuter Property, PT Dumai Tirta Persada, dan yang terakhir kami sebutkan di sini ada PT Adi Persada Gedung. Next slide. Berikutnya ada strategi map yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi MAPS. Next slide. Oke, sebelumnya kan dijelaskan bahwa perusahaan PT Adikarya ini merupakan salah satu perusahaan konstruksi yang terkemuka di Indonesia. Nah, perusahaan ini kan berdiri pada tahun 1961 yang bergerak dalam berbagai bidang konstruksi, termasuk pembangunan infrastruktur, perumahan, gedung, dan juga yang lain-lainnya. Nah, sehingga perusahaan ini tuh juga membutuhkan strategi MAP, di mana strategi MAP ini adalah alat manajemen strategis yang digunakan untuk menggambarkan hubungan sebab dan juga akibat antara berbagai elemen strategis dalam organisasi. Nah, hal ini merupakan komponen kunci dalam balance scorecard, yaitu suatu metodologi yang dikembangkan oleh Robert Kaplan dan juga David Norton untuk membantu organisasi merancang dan juga mengimplementasikan dan juga memantau strategi mereka. Nah, biasanya strategi MAP ini terdiri dari peta strategis yang mencakup 4 perspektif utama, yaitu next slide. Oke, di sini terdapat peta strategis yang mencakup dari 4 perspektif utama dari strategi MAP tersebut, yaitu yang pertama ada perspektif keuangan, di mana perspektif keuangan ini atau finansial perspektif berfokus pada tujuan keuangan dan juga nilai-nilai bagi pemegang saham. Nah, tujuan ini nih dapat dicapai dengan yaitu meningkatkan pendapatan dari proyek-proyek infrastruktur, terus ada
efisiensi operasional, mengoptimalkan pengelolaan biaya, mengelola risiko keuangan, dan juga memuaskan tingkat pengendalian investasi. Nah, oke, yang selanjutnya ada perspektif pelanggan atau customer perspektif, di mana perspektif ini berfokus untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan memenangkan pangsa pasar, sehingga tujuan ini dapat dicapai dengan meningkatkan kepuasan pelanggan, terus tingkat keselamatan dan juga keamanan, komunikasi kepada pelanggan, segmen pasar, dan juga nilai pelanggan. Oke, selanjutnya ada perspektif internal atau internal perspektif, di mana hal ini berfokus pada proses dan juga operasi internal yang krisis untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan ini tuh dapat dicapai dengan meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan konstruksi, mendorong inovasi, meningkatkan manajemen SDM, menjamin kualitas proyek infrastruktur, dan juga meningkatkan kualitas layanan. Nah, yang terakhir yaitu ada learning and growth perspective atau perspektif pembelajaran dan juga pertumbuhan, di mana fokus pada perspektif ini itu ada pada kemampuan organisasi untuk belajar, berinovasi, dan juga berkembang. Nah, tujuan ini dapat dicapai dengan memberikan pelatihan karyawan, mendorong pengelolaan pengetahuan, dan juga mendorong budaya organisasi yang mendukung pembelajaran dan juga inovasi dan mendorong budaya organisasi, sehingga secara keseluruhan 4 poin tersebut menekankan pentingnya keseimbangan antara tujuan keuangan, pelanggan, internal, dan juga pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, perusahaan ini nih dapat mencapai keseimbangan jika memiliki kinerja yang lebih baik dalam jangka panjang. Oke, sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke penilaian berdasarkan balance scorecard. Yang pertama ada dari perspektif keuangan yang akan dijelaskan oleh Davina. Kepada Davina dipersilakan. Oke, terima kasih Nabila atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan balance scorecard yang dari perspektif keuangannya. Adapun tolak ukur untuk ini tuh perhitungan rasio. Yang pertama adalah ROA atau return on asset, yaitu berdiri di bagi total aktiva dikali 100% yang menghasilkan 5,23%. Lalu ROE-nya atau return of equity-nya itu bersih dibagi total equity dikali 100% yang dihasilkan 16,99% di 2015 dan di 2014 itu 17,22%. Lalu dapat disimpulkan bahwa perspektif keuangan PT Adikarya Tbk ini menggunakan tolak ukur ROE karena ROE dapat menggambarkan kepentingan investor. Oleh karena itu, ROE yang dimiliki PT Adikarya Persero Tbk ini mengalami penurunan sebesar 0,23 dari 17,22% pada tahun 2014 dan menjadi 16,99% pada tahun 2015 karena hal ini menunjukkan penurunan kinerja keuangan yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya dikembalikan ke teman saya. Oke, baik. Selanjutnya ada dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang akan saya jelaskan sendiri. Jadi untuk perspektif ini, kita pertama melihat dulu dari total net income dan juga jumlah karyawan. Nah, untuk total net income ini, kami mengambil dari rentang tahun 2018 sampai 2020. Lalu untuk jumlah karyawannya juga sama, diambil dari rentang tahun 2020, 2019, dan juga 2018. Untuk blok karyawannya itu sendiri terdapat dari karyawan tetap, komisaris, direktur, dan juga total karyawan. Dan dari tahun per tahun bisa dilihat semakin ada peningkatan dari jumlah karyawannya, namun ada penurunan anggota dari komisaris di tahun 2018 ke 2019. Next-nya. Nah, ini ada rumus mencari dari net income per employee-nya. Untuk mencarinya itu kita menggunakan rumus di mana rumusnya itu adalah pendapatan dibagi jumlah karyawan dikali 100. Lalu kita menggunakan rumus itu untuk menghitung net income per employee per 3 tahun tadi. Di 2018 kita mendapatkan 41.587,94%, di 2019 ada 38.309,21%, dan di 2020 terdapat 1.246,16%. Yang dimana dari ketiga ini kita bisa menghitung rata-ratanya menjadi 27.047,77%.
Nah, dari hasil tersebut, kita dapat menghitung range kinerja dari PT Adikarya ini dengan rumus pencapaian tahun N dikurang pencapaian tahun N dikurang 1 dibagi pencapaian tahun N dikurang 1. Nah, kita menghitung di tahun 2019 dan di tahun 2020, yang dimana menghasilkan minus 0,08% dan juga di 2020 minus 0,96%, yang dimana skor ini menunjukkan skor D untuk kedua tahun ini dan total skornya itu 1. Sekian dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Next, ada dari perspektif pelanggan dan proses bisnis internal oleh Dwi Rani. Dipersilakan. Selanjutnya ada perspektif pelanggan dan proses bisnis internal. Nah, yang pertama ada perspektif pelanggan. Dari sisi perspektif pelanggan, data pelaporan keuangan yang digunakan adalah penerimaan kas dari pelanggan. Nah, jadi dari penerimaan kas pada PT Adikarya Persero Tbk itu bisa kita lihat kalau misalnya ada peningkatan setiap tahunnya, ada penurunan setiap tahunnya mulai dari 2018 ke 2019 sampai ke 2020 terdapat penurunan terhadap penerimaan kas dari pelanggan. Next. Nah, untuk rumus untuk menghitung penerimaan dari pelanggan, yakni penerimaan kas dari pelanggan sama dengan pencapaian tahun N dikurang pencapaian tahun N dikurang 1 per pencapaian tahun N dikurang 1. Nah, jadi kita mau ngitung nih perspektif pelanggan atau penerimaan pelanggan yang diterima oleh PT Adikarya Persero tuh di tahun 2019 dengan menggunakan rumus yang sudah disebutkan sebelumnya. Kalau misalnya di tahun 2019 itu minus 17,11%. Dan pada tahun 2020 itu menunjukkan angka minus 4,39%. Nah, untuk scorecard perspektif pelanggan itu sendiri, di tahun 2019 itu seperti yang sudah tadi kita hasilkan bareng-bareng, kalau misalnya menunjukkan angka di minus 17,1% dengan skor D, dan di tahun 2020 itu minus 4,39% dengan skor juga D dengan skor 1. Oke, selanjutnya ada perspektif bisnis internal. Jadi, terdapat hubungan kemampuan sumber daya manusia, peralatan, modal kerja, dan metode kerja yang merupakan bagian dari kapital organisasi atau organization capital. Jadi, seperti yang kita tahu, kalau kapital modal atau kapital dalam suatu organisasi itu bisa berupa SDM, peralatan, modal kerja, dan metode kerja. Dan di perspektif bisnis internal ini, kita melihat dari operating profit yang digunakan dalam penilaian perspektif proses bisnis internal. Jadi, operating profitnya ini dapat menunjukkan efektivitas dari penggunaan capital organization tersebut. Nah, jadi karena kita dapetin datanya nih, operating profit itu dari laporan laba rugi PT Adikarya Persero di tahun 2000. Kita bisa lihat sama-sama, kalau misalnya sama nih, terdapat penurunan di operating profit PT Adikarya Persero Tbk. Next. Nah, untuk menghitung rumus proses bisnis internal itu sendiri, bisa kita lihat operating profit PT terkait itu sama dengan pencapaian tahun N atau pencapaian tahun yang dicari dikurang pencapaian tahun sebelumnya per tahun sebelumnya. Next. Nah, jadi pakai rumus yang tadi kita juga bisa nemuin kalau operating profit PT Adikarya itu senilai minus 13,3% dan operating profit di tahun 2020 itu minus 67,34% dengan skor D. Oke, next. Oke, aku kembalikan lagi ke moderator. Oke, baik. Terima kasih teman-teman kelompok 6 yang sudah memaparkan materinya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para Pagen dan juga teman-teman yang telah melihat hasil diskusi dan pemaparan materi kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.